Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Z. Kali ini dipilih kartu untuk hal yang perlu kamu waspadai di 2021. Di sini ada 6 pilihan. Yang pertama ada pilihan family atau keluarga. Yang kedua discovery atau penemuan. Yang ketiga komitmen. Yang keempat present power atau kekuatan saat ini. Yang kelima keberanian, dan yang keenam mengambil langkah atau taking steps ya. Oke, so mau pilih family, discovery, commitment, present power, courage, atau taking steps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana yang kira-kira resonate, yang menjadi mengarahkan matamu kemana atau mengarahkan telingamu kemana, karena mungkin ada yang dengar versi audionya juga ya. Apa yang perlu Anda waspadai di 2021? Oke, silahkan memilih. Oke, sudah memilih ya. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini kalau Anda suka. Dan kalau ini bermanfaat untuk Anda, follow Instagram @Moonlight Affirmation. Nyalakan bell di bawah ini untuk tahu video-video terbaru dari Z kalau Anda baru di channelnya Z. Oke, Z mau masuk ke pile yang pertama. Sebelum itu, kalau yang mau personal reading, ada nomor WhatsApp Z di bawah ini. Yuk ke pile yang pertama. Ini tadi 6, 5, 4, 3, 2. Saya tumpuk dulu karena ini filenya besar. Oke, kita masuk ke file yang pertama. Oke, family. Apa yang perlu Anda waspadai? Oke, di sini ada the loving man. Oke, justru karena kita terlalu sayang pada seseorang, ya, loving man loh ya. Man ini sebenarnya nggak menuju ke pria atau wanita, karena yang saya lihat di sini ini lebih mengarah ke sosok orang gitu ya. Dan orang ini adalah keluarga. Jadi ketika kita terlalu cinta pada keluarga kita jadi mengorbankan segala-galanya. Tentu kita harus perhatian dan harus cinta, karena ya memang keluarga lah tempat kita bertumbuh. Lingkungan kita, lingkungan sosial kita pertama kali adalah keluarga tentu. Tapi di situ jangan sampai Anda terlupa bahwa Anda memiliki kehidupan Anda juga gitu. Jangan sampai mengorbankan diri. Di sini ada konflik. Oke, di sini ada konflik. Jadi kalau Z lihat di sini ada semacam konflik dalam diri karena mungkin harus mengikuti kata keluarga. Oke, jadi di 2021 mungkin mau ikutin kata keluarga, mungkin disuruh yang jangan kemana-mana, di rumah aja, padahal mungkin mau cari kerja atau mungkin mau apa gitu ya. Ikuti aja protokol kesehatan kalau selama 2021 ini akan baik-baik saja. Candid partnership. Jadi di sini partnership, jadi ini bukan cuma soal keluarga ya, ini soal hubungan juga. Kenapa perlu diwaspadai? Karena di sini dia berada di kartu di sebelah konflik gitu. Maaf goyang-goyang terus tadi kameranya. Jadi ini ada konflik dengan keluarga ya, konflik dengan partner Anda. Partner Anda ini bisa jadi orang yang Anda cintai, pasangan Anda. Itu bisa jadi. Kenapa konfliknya harus dihindari? Karena sepertinya ini akan membawa satu semacam fase sedih, mungkin kesal. Karena di situ kalau kita hubungan dengan keluarga biasanya emosi lebih bergejolak, ya. Biasanya perasaan lebih dipakai di situ. Ketika Anda pakai perasaan, ketika Anda pakai emosi di situ, biasanya malah lebih lebih berat gitu. Ya, ini supported connection. Di sini Anda perlu waspada terhadap orang-orang baru yang masuk dalam kehidupan Anda. Jadi di sini orang-orang dan orang gitu ya. Kenapa? Mungkin saya lihat Anda ini orang yang terlalu baik. Anda orang yang terlalu ramah mungkin dengan orang. Baik atau tidaknya sebenarnya nggak ada yang salah. Tentu nggak ada yang salah sama sekali. Orang baik kok salah? Sama sekali nggak. Tapi kadang kita itu mungkin terlalu polos, terlalu tidak curiga. Kita nggak curiga. Tentu kita nggak boleh suudzon, kita nggak boleh curiga dengan orang ya. Kita pikiran positif aja. Tapi kita harus menjaga diri. Orang-orang yang baru, pasangan Anda itu bisa jadi ada konflik dengan Anda. Oleh sebab itu
curigai pasangan sendiri enggak, tapi lebih ke kayak lebih mawas diri ketika sudah mulai ada konflik. Kalau dengan pasangan ya, ini sudah mulai ada konflik, coba langsung di rem supaya nanti nggak konflik berkepanjangan. Terus kalau orang-orang baru, kalau kenalan ya, kalau dikenalkan atau sudah mulai dekat, jangan terlalu banyak sharing hal-hal pribadi ya, lebih waspada 2021. Di sini ada creative and the four ya, creative and the four, sama di sini ada fear. Nah, di sini ada ketakutan terhadap yang hubungannya dengan sesuatu yang Anda lakukan, aktivitas yang Anda lakukan. Jadi justru di sini malah diminta untuk tidak takut ya. Lakukan aja segala sesuatu yang Anda mau, karena ini hubungannya dengan konflik dengan keluarga. Ketika kita mau melakukan sesuatu tapi karena nurut sama keluarga, ya kan? Nurut dengan pasangan mungkin malah jadi ada konflik di sini. Ya. Terus hati-hati ketika Anda mau mulai sesuatu yang baru, karena mungkin ini nggak ada dukungan dari sini-sini ya. Terus Anda malah dukungan dari orang baru. Ingat, orang baru juga belum tentu bisa dipercaya. Oke, bisa ya seperti itu ya. Oke, terus di sini ada spells, alchemy. Oke. Dan di sini ada arrow focus. Oke. Kalau dari dua kartu ini nih kelihatannya kalian ini perlu sekali untuk fokus dengan apa yang kalian lakukan. Oh, sekali lagi, yang perlu Anda waspadai adalah justru malah ketakutan Anda akan apa yang seharusnya Anda fokuskan di 2021 ini. Misalnya target beli rumah, target beli mobil. Jangan dibilang nanti kamu cuma mimpi doang, mana bisa kamu beli. Jangan takut ya, jangan ragu. Kalau Anda merasa kayak aku butuh guidance, boleh personal reading dengan tarot reader ya, nggak cuma Z, ada banyak tarot reader. Ya, boleh personal reading, boleh coba minta guidance ya. Guidance loh ya, jadi minta petunjuk aja. Tapi jangan kayak dijadikan patokan seperti itu. No, sama sekali. Menurut saya tidak oke. Jangan jadikan patokan, tapi jadikan itu sebagai suatu jalan ya, satu petunjuk untuk Anda kayak supaya jangan sampai melakukan kesalahan. Oke ya. Terus di sini saya ada interpretation. Oke, kita taruh kartunya di sini, interpretation, dan ada change, ada perubahan yang mesti perubahan dalam diri lah. Ya pasti memang, kalau kita mau buat sesuatu yang kita mau, tujuan yang baru, dan kita fokus pada tujuan itu pasti akan membawa ke perubahan. Justru kita harus bisa menginterpretasikan atau justru bisa mengartikan perubahan itu, menganalisa perubahan itu dan mencari cara bagaimana caranya kita mencocokkan. Jadi misalnya orang tua yang nggak setuju, keluarga yang nggak setuju dengan apa yang Anda pilih, ya coba untuk berubah, gitu. Coba untuk lebih, coba untuk mencari jalan. Ya, karena kamu beruntung. Di sini ada fortune cookies ya, di sini ada fortune cookies. Karena kamu beruntung, kamu pasti bisa jalan ini. Tapi ya kembali lagi. Tapi kenapa harus ada perubahan di sini? Ini karena memang setiap orang kalau mengambil jalan baru atau setiap orang kalau punya tujuan biasanya juga ada hambatan gitu. Nah, hambatannya itu pasti adalah suatu perubahan. Jadi kita nggak tahu nih ketika kita sudah berpikir kayak oke, aku mau beli rumah, tahu-tahu di jalan ada di jalan, maksudnya ketika kalian sudah mau beli rumah itu tahu-taunya ada mungkin mobil tabrakan, mobilmu tabrakan gitu, terus harus ganti rugi, terus harus perbaiki mobilmu juga, mungkin kayak gitu. Nah, ya jadi semacam itu. Tapi harus adapting atau harus bisa mengadaptasi perubahan itu dan mencari jalan bagaimana caranya untuk tetap fokus pada tujuanmu dan tetapi tidak sampai ada konflik dengan keluarga. Boleh kita beda arah, beda jalur, tapi jangan sampai konflik. Artinya mungkin diam aja, terus mungkin diam-diam melakukan gitu. Kenapa? Karena kita nggak mau ada konflik kan di situ. Bukan bohong loh ya. Ini white lie, ini lebih ke kayak cari amannya aja gitu. Oke, singkatnya seperti itu. Ya, yang pilih pal apa ini namanya pal 1, nah, kita masuk ke pal 2. Ini yang bacanya singkat aja. Oke, pal 2 yang discovery. Oke, discovery atau penemuan. Nah, di sini ada great achievement. Oh, kenapa ini perlu diwaspadai? Coba dibuka kartu berikutnya. Oke. Kalau dilihat justru orang-orang yang
memberikanmu hadiah ya, orang-orang lebih kuasanya lebih besar ya, teacher di sini ya, kuasanya lebih jadi mungkin bos ya kan, mungkin senior yang memberikan kamu hadiah gitu, kamu tak naikin jabatan ya gitu. Kok aku logat Jawa banget ya, gitulah ya, tak naikin jabatan ya. Nah di sini tak naikin tuh maksudnya saya naikkan jabatan. Sedangkan di sini ada discovery, artinya usahamu sendiri itu lebih baik daripada kamu menerima sesuatu yang ya pasti kalau naik jabatan, kalau nggak dinaikin sama bos mana bisa naik saya. Tapi lebih baik yang bukan lewat jalan pintas gitu loh ya, karena kalau lewat jalan pintas kamu akan digosipin. Mendingan kamu bilang ya ini maksudnya sendiri-sendiri. Kalau ada merasa kayak nggak mau, wah saya nggak mau melewatkan kesempatan, oh ya udah monggo. Ini saya hanya bilang sesuatu yang perlu diwaspadai. Kalau nggak mau digosipin, kalau nggak mau dianggap remeh sama orang-orang, lakukan karena saya rasa Anda sanggup. Kadang-kadang kita tuh tertipu gitu loh. Kita sanggup tapi kayaknya nggak sanggup karena ada orang lain yang bilang ya udah sini tak bantu, saya bantu gitu. Kan ada cewek-cewek tuh sebenarnya yang bisa ngangkat meja, tapi karena memang ada cowok yang datang, terus dia saya bantu angkatin gitu ya, terus dibantu angkatin. Terus berasa kayak aduh emang aku lemah nggak bisa ngangkat, padahal sebenarnya bisa ngangkat gitu. Nah seperti itu ya. Jadi lebih baik daripada nanti dibilang sok lemah atau sok nggak bisa gitu ya. Karena saya lihat kamu mampu, kamu mau capai ke posisi ini ya, achievement ini. Jadi mau Anda di pendidikan, mau di bidang apapun ini ya, sesuatu yang Anda bisa raih. Jangan takut dan jangan merasa kayak saya hanya bisa dibantu. Enggak, kamu tidak perlu dibantu pun kamu bisa. Justru kalau dibantu malah digosipin, malah dianggap lemah. Kamu bakalan sukses di 2021. Jadi yakin. Malah harus waspada itu, karena ketika kamu sudah berada di posisi puncak dan kita malah digosipin atau apa, malah kamu akan down gitu. Kenapa ada kartu decrease di sini? Sebenarnya kartu decrease di sini yang saya lihat ini adalah lebih ke kayak ketika kita sudah di posisi puncak, tentu ada up and down ya. Tentu kita sudah naik bisa turun. Belum tentu juga kalau kita dinaikin sama orang kita nggak bakalan jatuh lagi. Belum tentu, sama sekali nggak ya. Bisa jadi Anda bisa jatuh juga gitu. Tapi kenapa Anda masih bisa maju ya? Karena Anda punya tekad di situ. Oke, jadi lebih baik gunakan kekuatanmu sendiri meskipun nanti bisa jatuh juga. Di tahun 2021 sepertinya akan jatuh juga gitu. Tapi ada bisa jatuh tapi bisa naik lagi. Ini cuman berkurang doang kok, nggak benar-benar drop jatuh gitu. Tapi cuman berkurang ya. Berkurang artian mungkin ada sesuatu yang mungkin ada pekerjaan yang lebih berat, mungkin ada pendidikan yang mungkin harus ditempuh yang lebih berat lagi gitu. Tapi bisa mampu ya. Kalau ini berkurang ya, kalau ini jari kita nih kalau dimasukin air kan bisa turun. Tapi kan kalau kita pegang erat seperti ini ya, kalau kita pegang erat seperti ini ya, airnya bisa kok nggak jatuh sama sekali. Bisa seperti itu. Jadi Anda bisa cari tambalnya. Professional assistance. Nah, di sini yang perlu Anda lakukan ada orang-orang ini yang tadinya mau menawarkan bantuan untukmu supaya Anda bisa naik itu. Mendingan Anda jadikan professional assistant, mendingan kan Anda jadikan untuk menemani Anda dan membantu Anda, memberitahu Anda lah baiknya seperti apa. Jadi bukan yang malah dijadikan kayak bantuan instan gitu, jangan ya. Oke. Seperti itu. Terus kita buka yang ini. Di sini ada sensitivity ya, psychometry, sama ada destiny. Nah, di sini kalau terlihat di saya 2021 kadang kita merasa ini sepertinya ini soal apa ya, ini bisa jadi jodoh, sebagian kecil aja dari kalian. Sisanya yang ambil PAL 2 ini lebih ke kayak mungkin aku sudah ditakdirkan emang ya tinggal di sini ya, di rumah ini yang memang kecil seperti ini, emang hidupku kayak gini. Jangan berserah sama yang Anda pikirkan itu takdir. No. Kalau Anda berpikir seperti itu akan tetap seperti itu. Justru ketika Anda merasa saya ngerasa emang jalan saya seperti ini gitu. Justru kamu harus, nih ada handwriting di sini. Justru kamu harus tulis di selembar kertas, saya hebat, saya sukses, saya mampu, saya punya rumah 2M gitu, saya ini, saya itu. Pokoknya tulislah segala sesuatu yang baik ya, handwriting, tulis di situ. Just
hati-hati juga, karena sepertinya ada sebagian dari kalian yang masih punya aset-aset ya, masih punya modal yang Anda belum keluarkan, cuman Anda mungkin lupa sama modal itu. Nah, modal itu bisa jadi kayak misalnya aset-aset bank, rumah, terus ini untuk kalian yang punya aja. Kalau yang enggak, pokoknya ada modal lah. Kalau saya lihat ada sesuatu yang Anda punyai, tapi Anda belum keluarkan. Dan jangan lupa, itu ada. Coba diulik, kamu punya ini kan, kamu punya itu kan, gitu. Contohnya aja, ini ada motor usangku yang sudah aku lama banget gak pakai gitu. Itu motor usang kamu perbaiki, terus Anda sekarang butuh duit 1 juta. Mungkin motor usang itu harga lebih dari 1 juta. Dan karena Anda gak pakai, Anda sia-siakan, mendingan Anda jual aja, terus habis itu dapat deh duit. Bisa kayak gitu, bisa banget. Ya, di sini ada tuh kan. Ada Wheel of Fortune, kamu punya keberuntungan di situ, ya. Terus kayaknya Anda punya modal deh, gitu. Ya, yang penting Anda harus tahu bagaimana cara mengolahnya. Jadi supaya Anda tuh lebih waspada dengan lebih bisa ngelihat gitu loh potensi kamu ada di mana. Oh, di sini toh, oh di situ toh, gitu. Jadi lebih ke kayak ini toh yang aku punya, oh itu toh yang aku punya. Lebih ke kayak harus mengetahui gitu loh, dan konfirmasi itu dalam artian ya kalau memang misalnya yang tadi kembali lagi ke contoh yang tadi, yang motor atau aset yang kamu punya itu kamu cari konfirmasinya, tanya ke orang, ini masih bisa dijual nggak, apa begini atau begitu gitu, cari. Saya lihat Anda yang ambil PAL 2 ini kayak punya modal, saya ngerasain banget gitu, punya modal, dan di situ nanti dengan modal itu Anda bisa pakai untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan, ya, atau malah ini bisa kayak membantu Anda sepanjang 2021. Jadi jangan merasa Anda miskin banget. Anda punya modal, Anda punya aset, cuman Anda lupa aja. Nah, jangan sampai lupa di situ. Bisa ya? Bisa dong. Nah, oke. Jadi intinya yang ambil PAL 2 seperti itu, dan ya bagus, cuman sekali lagi hati-hati sama orang-orang yang kelihatannya mau majuin kamu. Dia nggak, yang mau majuin kamu itu bukannya nggak tulus, nggak, tulus aja. Cuman kenapa kok dia tidak tidak oke untuk bantu kamu? Karena memang kalau dia bantu malah Anda bisa diomongin orang. Mendingan Anda kerjakan apa yang bisa Anda kerjakan, betul kan? Lakukan sesuai dengan kemampuanmu. Oke, di sini yang PAL ketiga ada komitmen. Komitmen, deserving, pantas mendapatkan ya, status quo. Oke. Kalau saya lihat, justru Anda seperti ada komitmen yang harus Anda harus pantas Anda dapatkan. Ada komitmen di situ. Jadi komitmen ini bisa jadi kayak diajak nikah, diajak tunangan, diajak pacaran serius tuh, calon cinta, bisa jadi. Tapi kondisinya tuh udah fix gitu loh. Nah, udah fix, udah pasti dia berkomitmen. Nah, tapi yang saya lihat Anda justru tidak waspada di situ. Anda justru tidak melihat ke situ. Gitu. Ini bisa jadi hal seperti itu. Terus yang kedua bisa jadi juga adalah kontrak. Jadi kayak kontrak kerja, kontrak rumah, itu ada kontrak-kontrak di situ, ya. Dan itu kayak sudah pasti tidak berubah, dan Anda pantas mendapatkan itu. Nah, justru kalau ada tawaran seperti itu, ambil, karena itu nanti akan jadi jalanmu. Kamu akan merasakan damai di situ, peace di situ, dan kamu akan bahagia. Anda akan bahagia di situ. Anda akan betul-betul merasa terberkati banget. Nah, tapi kenapa ada kartu hidden motivation di sini? Karena yang saya lihat tuh Anda nggak ngeh sama komitmen yang mau dijanjikan ini. Anda tidak tahu kalau ini sebenarnya bisa sampai ke tahap komitmen, atau sebenarnya mungkin dia sudah nunjukkan atau sudah katakan, tapi Anda masih belum menganggap gitu. Sebenarnya ini bisa banget. Memang kelihatannya motivasinya tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Karena memang
tampaknya aja, sekali lagi tampaknya aja tersembunyi, tapi nggak seperti itu kok. Ya, ini bisa bawa sampai ke arah yang lebih oke. Ini bisa ke bawah sampai ke situ. Tapi apa yang perlu Anda lakukan? Tentu Anda harus lebih ngeh ya, lebih sensitif. Terus yang saya lihat adalah teman-teman, keluarga, terus mungkin hati kecilmu sendiri yang mungkin ada bisikan dari malaikat penjagamu itu bilang padamu tentang ini. Sudah dibilangin kalau dia kayaknya beneran aja kamu serius deh. Itu kayaknya kontrak rumah beneran jadi deh. Itu kayaknya kontrak kerja pas oke deh gitu. Kalau dirimu ngambil di situ, ini sih nggak lihat waktu ya. Kalau mau lihat waktu bisa coba personal reading. Tapi kalau kalian ngambil di situ, itu bakalan oke banget tahun 2021. Atau mungkin sekarang pada saat Anda dengar, Anda sudah tahu. Pada saat Anda nonton video ini atau dengar audio ini, Anda sudah tahu apa yang bakalan terjadi. Nah, oleh sebab itu ini nanti jalannya akan oke banget. Ya, dan ini ada hubungannya dengan travel juga. Ada berpergian juga. Hati-hati selama pandemi ya. Ya, selama 2021 ini. Yang penting kalau sudah jaga kesehatannya, mungkin sudah vaksin atau yang lain-lain, bolehlah travel. Nah, ini ada hubungannya dengan perjalanan gitu. Mungkin memang ini kontrak kerja atau kontrak rumah gitu, atau mungkin mungkin Anda LDR dengan cewek atau cowok di situ. Nah, mungkin dia ngajak nikah. Nah, mungkin ada yang harus bepergian ke sana, ke tempat dia gitu. Atau mungkin dia ajak ketemuan di kota mana. Mungkin seperti itu. Nah, itu nanti akan bawa satu komitmen yang benar-benar akan jadi suatu titik balik dalam hidup Anda 2021. Kalau memang Anda sudah merindukan komitmen itu ada. Ada precision, ada tanggal, ada sesuatu yang sudah dijanjikan, tanggal yang sudah dijanjikan, tanggal itu sudah pasti oke, ya, sudah pasti benar. Ya, cuman kelihatannya kalau sekarang tuh kayak masih abu-abu, betul, karena emang curiga ya. Kalau saya lihat Anda curiga, Anda nggak yakin gitu, dan nggak apa-apa kalau nggak yakin karena ya manusia berhak curiga karena ya kalau sekali lagi kalau faktanya atau kelihatannya nggak seperti nyata, masa iya kamu beriming-iming aja, ya kan? Ya betul sekali, karena saya lihat di sini dia pasti tapi motivasinya tuh tersembunyi. Dia pasti tapi dia tidak begitu menunjukkan atau berkata berulang-ulang. Jadi dia cuman kayak ya kalau cowok atau cewek ya aku akan nikah sama kamu ya bulan April misalnya kayak gitu. Tapi dia nggak ngomong selanjutnya lagi bagaimana prosesnya dan apa dan segala macam. Nah, tapi kalau dirimu yakin ke situ mengiyakan, misalnya dia bilang boleh nggak aku datang ke, misalnya kamu Surabaya, boleh nggak aku datang ke Malang gitu ya. Nanti kita ketemu di sana karena aku ada kerjaan di situ. Ya karena dirimu belum tahu itu pasti atau tidak, ya nggak yakin aja. Tahu-tahu nanti dia beneran datang. Ya, seperti itu. Jadi di sini ada pantas mendapatkannya dan ada kesempatannya. Oke, di sini ada Runes Perception. Persepsi ya, hati-hati sama persepsi. Hati-hati karena kita yang kayak gak mungkin lah dia lakukan itu. Aku udah capek sama hubungan ini. Aku gak yakin aku bakalan dikontrak kerja. Aku gak yakin dia cuma janji-janjiin aku aja. Mana mungkin bakalan aku dapat kontrak itu. Gak mungkin lah. Gak ya, karena dirimu bilang gak mungkin, jadi gak mungkin. Kalau dirimu bilang mungkin dan sabar, ada waktu ya. Ini jam pasir, jam waktu. Waktu akan bergulir. Waktu terus bergulir ya, dan waktu akan menunjukkan. Ya, waktu akan menunjukkan di mana seharusnya kamu berada gitu. Ya, tapi yang pasti harus apa? Jangan kelewatan, karena ini bisa kelewatan. Ya, waspada ya, nanti kamu akan menyesal. Otomatis di sini harus gunakan kebijaksanaan, wisdom. Kenapa? Karena kalau Anda bijak, Anda pasti akan lebih bisa sensitif ya. Bijak dalam artian bahwa kasih orang ini kesempatan. Coba dulu aja. Gak ada salahnya toh, gak ada ruginya toh. Misalnya Anda gak punya kerjaan. Ya, kalau memang ada yang mau ngajak kerja, ya bilang iya dulu aja, ya kan? Karena saya lihat itu bagus untuk Anda. Bahkan ada travelingnya lagi. Mungkin kalau Anda bilang, saya gak mau jauh dari kampung atau apa, Anda belum mencoba. Ya, jadi harus lebih bijak dalam hati, karena itu nanti akan jadi jalanmu, gitu.
Jalanmu nanti akan terbuka lebih lebar. Oke, itu untuk yang pilih PAL 3. Oke, terima kasih yang sudah mampir. Kita langsung masuk ke PAL 4. Jangan lupa ya follow Instagram @monakafirmation. Kalau yang mau lanjut ke PAL 4, monggo. Kita ada di PAL 4. PAL 4 di sini ada present power. Oke. Kekuatan yang ada saat ini. Oke. Di sini ada intuition and manifestation. Intuisi dan manifestasi. Jadi di sini Z melihat ada satu perasaan di mana dirimu tuh merasa kayak aku bisa, aku kuat gitu. Aku bisa dan aku kuat. Dan di sini ada sacred temple ya, hubungannya dengan Tuhan dan hubungannya dengan agama juga gitu. Jadi kalau Anda yakin Anda bisa, ya, jangan sombong dulu, jangan terlalu percaya diri, tapi justru Anda serahkan aja semua pada Tuhan. Karena malaikat dari 4 penjuru semua mendukungmu. Nah, apa yang dimaksud dengan perlu waspada? Karena kalau saya lihat, waspada itu waspada dengan kesombongan Anda. Waspada dengan Anda yang tinggi hati sampai Anda melupakan Tuhan. Sampai Anda melupakan bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar darimu. Ya, meskipun di sini ada 1 singa, 1 harimau, ada kekuatan yang jauh lebih besar darimu dan yang kamu tidak bisa apa-apa. Ya, kamu hanya bagian terkecil dari itu. Ya, oleh sebab itu, kalau Anda punya perasaan, Anda merasa Anda sudah mewujudkan banyak hal, kembali lagi pada Tuhan. Berterima kasih, ya. Ingat di sini jangan lupa berterima kasih. Jangan lupa bahwa Anda selalu ada Tuhan yang menyertaimu, yang memberkatimu. Sehingga malaikat dari 4 penjuru pun melihat keyakinanmu dan kepositifanmu pun membantumu. Ya, teman-temanmu pun mendukungmu selama 2021. Kesuksesan ada di depanmu. Tapi kenapa ada kenapa kamu bisa sukses meskipun itu usahamu sendiri? Mereka mendukungmu meskipun itu usahamu sendiri, atau mungkin mereka ada bantu sedikit-sedikit ya. Tapi kembali lagi, saya tahu ada orang yang sudah tidak tidak yakin pada Tuhan gitu. Ya, yang penting aku hidup, aku yang usaha sendiri gitu. Jangan seperti itu ya. Kadang kalau intuisimu berkata, karena ini ada playing it safe ya. Jadi kalau intuisimu mulai berkata bahwa aku ingin Anda harus membuat keputusan, karena saya lihat mungkin seperti itu. Anda harus membuat keputusan besar, meskipun Anda mampu dan sanggup, mungkin Anda sudah keren banget, mungkin sudah sampai di posisi tertentu, mungkin pendidikan tertentu, mungkin warisan atau apapun itu, Anda sudah sampai di tahap itu. Kemudian Anda di sini diminta untuk lebih bisa kembali lagi, mungkin Anda harus berpikir lagi. Ketika Anda berpikir dan merenung, ya, playing it safe di sini artinya adalah main aman, merenung, berdoa. Cari jawabanmu pada siapa? Pada Tuhan. Ya, oke. Jadi seperti itu aja. Oke. Kalau saya lihat ada spontaneity, Anda belak-belakan banget ya. Ada orang yang sangat bersemangat ya, bagus, saya lihat positif, bagus sekali, bersemangat. Terus mungkin Anda yakin, maka komunikasi. Ada orang yang sangat pandai berkomunikasi ya. Anda juga mastery, jadi Anda juga punya kemampuan yang lebih, punya kemampuan untuk, pokoknya Anda punya kelebihan ya. Anda punya kelebihan yang ya, skill Anda itu bagus sekali. Tapi di sini yang saya lihat ini membuat Anda jadi tinggi hati. Jadi waspada, terlalu tinggi hati malah bisa menghancurkan Anda. Tapi kalau Anda kembali lagi, Anda banyak berucap syukur pada Tuhan, Anda ingat pada Tuhan, ya, ini hanya mengingat aja kok yang pilih PAL 4 ini. Ya. Nanti Anda akan lebih baik lagi. Terus di sini ada, memang saya lihat Anda akan dihadapkan pada pilihan. Dan pilihan itu antara Anda harus memilih, dan masa pilihan Anda itu menentukan penerimaan Anda, menentukan pencapaian Anda gitu.
Dan ketika Anda sudah sampai di situ, mungkin Anda bertanya sana sini, Anda rasa mungkin karena saya bisa ambil keputusan, kamu ambil keputusan sendiri. Kalau Anda merasa Anda sendiri, Anda tidak sendiri. Kembali merenung, ya, coba bicara pada malaikat penjagamu, dan sambil bersama dengan malaikat penjagamu, komunikasikan itu pada Tuhan. Tuhan ada di mana? Nggak di mana-mana. Ada dalam dirimu, ada dalam hatimu. Kemudian di sini ada dowsing roads, seeker, ya, oke, tuh, jalan, ya, pencarian. Dan di sini ada projection. Kalau Anda yakin Anda bisa mengambil keputusan, pasti bisa. Waktu Z lagi di Taiwan, ya. Ini waktu Z buat videonya, sekarang bulan Januari 2021, tapi ini video berlaku sepanjang 2021, ya. Ketika Z pertama kali di Januari 2021 membuat keputusan apakah Z mau pulang ke Indonesia atau tidak, saya meyakini hanya satu, pasti nanti ada keputusan yang akan saya ambil. Apapun keputusan itu yang terbaik. Hanya itu yang saya yakini. Dan ketika saya buat keputusan itu, saya merasa lebih lega. Karena itu projection. Ketika kita yakin, ya akan ada pencerminan dari apa yang kita yakini itu. Gitu. Oke, so seperti itu yang ambil PAL 4. Dan terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Kalau mau personal reading, ada nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi. Dan untuk kalian yang mau follow Instagram @moonlight_affirmation. Kalau mau lanjut ke PAL yang ke-5, kita sama-sama lanjut ke PAL yang ke-5. PAL ke-5 yang courage atau keberanian. Courage yang perlu Anda waspadai, back and forth. Bentar. Ada back and forth, ada ascended masters. Oke. Kalau ini berarti ada yang kayak janjiin kamu sesuatu, ya. Katanya sih kamu bisa apa ya, dijanjiin apa? Dijanjiin uang, apa dijanjiin naik jabatan, apa dijanjiin, pokoknya janji-janji palsu gitu, ya. Kelihatannya dia kayak bisa kok, bisa dibantu, bisa gitu. Mungkin ini juga mungkin ada yang kayak dijanjiin asuransi atau saham gitu. Ini saya nggak menurunkan atau menjatuhkan yang usaha asuransi atau saham, ya. Cuma di sini yang saya lihat ada. Jadi janji iming-iming. Oh, bisa juga seperti kayak yang money game gitu. Kelihatannya orangnya emang keren banget. Tapi nanti pas kamu sudah masuk atau apa, nanti dia kayak maju mundur gitu. Jadi kayak ya bisa janji-janji aja, tahu-taunya rugi. Terus hati-hati, yang menjanjikan ini adalah wanita, loving woman. Padahal dia loving woman nih, gitu. Waspada aja, ya. Sama letting go dalam artian kalau emang kelihatannya menjanjikan banget, itu kan kelihatannya doang, nggak benar-benar menjanjikan. Jadi ya kembali lagi, kita manusia jangan terlalu tamak gitu ya. Kadang kalau kita emang dapatnya, dijanjikannya emang hasil yang besar sekali, atau kita dijanjikan sesuatu yang keren sekali gitu ya, kan itu instan. Nah, yang instan kan tidak oke, kecuali emang dibilang katanya iya, ini apanya, oh investasi aja 5 juta gitu, nanti hasilnya bakalan bisa jadi berkali lipat dalam 2 bulan jadi 10 juta gitu. Oh, siapa yang gak mau ya kan, padahal cuma duduk diam aja. Itu kan janji, kan belum tentu pasti gitu loh. Mendingan dilepasin aja, jangan malah 5 jutamu habis, ya kan, nggak balik malah gitu. So hati-hati untuk Anda yang seperti itu, ya, karena kelihatannya orangnya berani dan keren banget, ya. Terus joyous fun di sini. Terus hati-hati juga sama orang-orang, bukan orang-orang sini, lebih ke kayak dirimu sendiri lah. Jadi terlalu enjoy dengan dengan hidup, ya, terlalu have fun, terlalu enjoy, malah jadi mengesampingkan hal-hal yang penting dalam hidup. Jadi ini beda hal. Ini hal yang tadi saya katakan, penerimaan sesuatu yang hubungannya dengan malah jadi tertipu atau apa. Kalau di sini ada lebih ke joyous fun, lebih ke kayak kesenangan semata yang
Ya ini sebenarnya dasarnya adalah kita nggak ada sesuatu yang instan deh ya. Kesenangan yang cuman sehari itu nanti kalau gara-gara kesenanganmu yang sehari itu jadi terlupakan kesenangan, maksudnya kelupakan kewajiban-kewajibanmu yang lain kan tidak oke. Jadi Anda harus menghormati apa yang memang jadi jalanmu ya. Jangan karena kesenangan sehari atau kesenangan sejam 2 jam segala sesuatu jadi tercerai-berai, segala sesuatu jadi berantakan gitu. Hati-hati yang selingkuh ya. Maaf ya, saya cuma bilang itu doang. Terus di sini ada tea leaves, foresight, dan di sini ada incubation. Oke. Kembali lagi, pokoknya ini hubungannya adalah melihat ke dalam sekali apa yang ditawarkan ke Anda. Gitu ya, entah itu tadi yang money game, asuransi, atau suatu jabatan, atau suatu hadiah, atau promosi, atau apapun gitu ya. Dan kembali lagi, kalau memang harus inkubasi, harus terdiam dulu, nggak melakukan apapun. Mungkin gini, mungkin kamu punya duit sekarang 10 juta, mungkin seperti itu ya. Nah, terus gunakan uang 10 jutamu ini ya untuk ya, mungkin harus diam dulu aja, mungkin nggak harus dipergunakan untuk investasi sana-sini. Mungkin uang 10 juta ini tidak terpakai, tapi bukan harus investasi sana-sini, mungkin harus dibiarkan diam aja, gitu ya, simpan aja. Tunggu nanti sampai saat yang tepat baru dipakai. Gitu. Bukan berarti harus sekarang buru-buru malah dirimu investasi dan habis gimana. Ya. Footprints direction. Jadi ikutin aja orang-orang yang sudah sukses. Ikuti orang-orang yang Anda kenal sudah sukses. Bukan Anda tidak kenal, tapi dia bilang dia sudah sukses. Karena dia bisa back and forth. Dia bisa maju, mundur, nanti dia bilang, oh ya harusnya begini. Atau ini kayaknya memang harus investasi lagi, 2 juta lagi, masukin lagi dananya. Dan akhirnya tak kembali. Tada! Gitu. Clarity di sini. Affirmation. Dan observation. Jadi di sini ya carilah suatu kejelasan ya dengan affirmation di sini artinya apapun yang sebenarnya Anda inginkan itulah yang akan terjadi gitu loh. Kalau Anda pikir Anda ingin bantuan orang yang instan ya orang itu akan datang gitu. Cuman tetap harus diobservasi karena mungkin afirmasimu atau keinginanmu tuh tidak detail. Mungkin Anda cuma menginginkan ada orang yang datang, tapi Anda nggak bilang, orang ini tidak menipu, orang ini jujur, orang ini membantuku sampai aku sukses, gitu. Mungkin Anda ingin duitmu berlipat ganda 2 kali, ya bisa. Tadi yang 5 juta jadi 10 juta, ya berikutnya Anda disuruh tanam lagi. Nanti masukin ya duit yang 10 juta tadi, mendingan jangan ditarik dulu 10 jutanya, coba didiamin aja dulu, gitu kan. Oke, nggak ditarik, tahu-tahu malah habis. Kayak gitu. Jadi hati-hati dengan keinginanmu, lebih detail lagi dengan keinginanmu dan targetmu ya, karena alam semesta mendengar, percaya ya, dan harus observasi, harus dilihat dengan detail yang oke, yang seperti apa gitu. Nanti itu akan membawa ke arah yang baik untukmu. Pastinya seperti itu. Ya. Oke deh. Itu yang pilih PAL 5, kita masuk ke PAL 6. Jangan lupa follow Instagram Jack Monica Affirmation ya. Personal reading ada di nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi. PAL 6 taking steps, mengambil langkah. Oke. Transformation, perubahan. Waspada ya. Waspada dalam mengambil langkah karena bisa membawa ke perubahan besar. Ketika kita salah langkah, kita bisa buyar, tapi siapa yang tahu masa depan? Meskipun si peramal tarot pun sih juga nggak bisa bilang aku tahu masa depan, no, sama sekali tidak. Apalagi kalau sesama peramal tarot itu biasanya minta dibacain loh, bukan yang kita baca sendiri loh. Kita pembaca tarot sih, saya nggak bisa nyebut kita peramal karena kita pembaca. Kita baca tarot, tapi kita bisa minta orang lain untuk bantu kita klarifikasi. Karena apa? Kadang kita kalau baca, kita sendiri ya kalau baca ya, itu pakai emosi kita dan logika kita yang kayak masa sih? Ya, tapi biasanya pun ya benar adanya sesuai dengan feelingku gitu. Nah, jadi karena kita nggak tahu masa depan, ya kita nggak bisa bilang kalau ngambil langkah ini salah atau ngambil langkah itu benar. Cuman yang pasti harus planning lah, harus berencana, ya, harus berencana dan rencananya harus diimplementasikan, ya, rencananya harus dijadikan nyata, gitu. Jadi mengambil langkah itu adalah dari
dari rencana, bukan yang dari sembarang mengambil langkah aja gitu. Nanti akan bawa ke perubahan tapi Anda nggak ada rencananya sama sekali. Ya, dan komunikasikan pada diri Anda. Higher self ini artinya adalah dirimu sendiri, hati kecilmu sendiri. Gitu. Jadi komunikasikan pada dirimu, perdebatkan dalam dirimu, benar tidak ya. Tapi kalau ada kayak orang ya, saya sudah coba tanya pada diriku sendiri, malah makin ditanyakan malah makin stres. Oh enggak. Justru kamu harus bertanya. Dan ketika Anda mendapatkan jawaban, sudah. Ya, ada iya atau tidak, biasanya jawabannya akan ya. Udah iya aja gitu. Ikuti hati kecilmu. Kalau nanti aku sudah ikuti hati kecilku kok tapi masih salah. Ya. Ini sebenarnya adalah ada jalannya gitu loh. Kalau kita bilang iya, mungkin itu adalah bisikan dari guardian angelmu atau malaikat penjagamu. Terus kemudian memang Anda harus melewati ini karena juga mungkin itu sudah karmamu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi yang perlu Anda waspadai adalah Anda harus berpikir dulu ya, Anda harus merencanakan dulu baru mengambil suatu langkah atau langkah besar. Tapi juga jangan yang berpikir kayak sampai semalam, 2 malam, 3 malam, udah 7 hari, 7 malam dipikirkan gitu sampai stres. Enggak juga gitu. Perdebatkan dalam hatimu, pikirkan ya, coba berbicara, malaikat penjagaku, apa keputusan yang aku harus ambil. Rasakan energi positif ya, tenangkan dirimu di situ, dirimu akan mendapatkan jawaban. Pokoknya sekali lagi nggak usah sampai bertanya 7 hari 7 malam malah ntar jadi stres. Beneran deh, itu akan jadi awal yang baru untukmu. Ketika kamu sudah mengambil langkah dengan benar, perubahan yang terjadi dalam hidupmu karena action, karena rencana yang benar akan membawa ke awal yang baru yang akan menjadi titik baliklah dalam hidupmu. Oke. Dan di sini ada consciousness of lack. Di sini kayaknya ada satu ketidaksadaran. Ya, mungkin ini disebabkan karena dirimu tuh yaitu tadi. Yang dirimu perlu waspadai adalah dirimu yang kurang sadar, kurang mempertimbangkan gitu. Sembrono dalam mengambil langkah tanpa memikirkan masa depanmu. Gitu. Ya. Maka di sini kamu akan bisa tenang, bisa mengambil langkah yang benar. Ya. Sekali lagi ada pertimbangan. Ya, jadi mengambil langkah. Kalau misalnya, Pak datang ke pameran properti, Pak ini rumahnya bagus ya, ini berapa kali berapa, udah Bapak sudah punya rumah belum? Oh sudah, kalau gitu nih ambil aja nih cicilan, bisa sampai berapa, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun juga boleh Pak, nggak apa-apa, kecil cicilannya gitu. Pas udah dijalani, lah kok udah saya investasi 20 tahun malah investasi di daerah yang saya juga nggak pernah datengin, saya mana mungkin tinggal di sana, jauh dari mana-mana. Itu karena kurang kesadaran. Karena pada saat ambil keputusan itu Anda tidak sadar. Oleh sebab itu setiap hari melatih kesadaran diri. Dan ketika apalagi kalau Anda harus mengambil keputusan, pikirkan. Tenangkan diri, terus pikir. Kalau begini jadi begini, kalau begini jadi begini. Rencanaku itu kan aku mau tinggal di daerah, misalnya aku mau tinggal di daerah Bandung. Oke. Saya mau rumah di daerah Bandung yang begini. Dan ini harus jaraknya dari sini sampai sini. Jadi diobservasi dulu, mungkin di googling dulu, dicari tahu dulu. Ya, nature. Ada hubungannya kewaspadaanmu dengan alam juga ya. Alam, jadi hati-hati ya ketika Anda berada di alam bebas. Mungkin ada terlalu dingin hawanya, mungkin gigitan serangga dan yang lain-lain ya, kayak gitu. Terus ini ada smoke prayers, tapi nggak lebih ke prayersnya atau doanya, tapi lebih ke smoke-nya. Hati-hati sama api. Pokoknya apa yang berhubungan dengan api. Ini di sini saya banyak dapat ini yang pilih palm 6. Saya banyak dapat hal-hal yang mesti waspadai ya. Ada coins abundance. Nah, namanya dia kelimpahan. Apa yang perlu diwaspadai? Waspadai rezeki. Ya. Ada hal-hal yang perlu diwaspadai, tapi ada hal-hal yang perlu diwaspadai yang bagus banget adalah rezeki.
Jadi dalam artian ada orang mungkin yang ngasih kamu uang, ada kesempatan mungkin menang undian atau door prize. Nah, kan ada suka kayak gini. Si lihat nih beberapa lagi belanja di toko, Pak ini bisa dijadikan undian, Pak mau ikutan nggak usah gitu. Kamu nggak tahu undian itu bukan kayak main lotre loh, tapi maksudnya ya kesempatan itu ada. Mungkin itu sinergimu dengan semesta. Karena kalau nggak kamu yang dapat, orang lain juga akan dapat toh. Memang hadiah itu sudah tersedia kan? Ya masukin aja namamu, masukin aja nomor HP-mu gitu. Siapa tahu menang. Karena ada gitu. Dan jangan ditolak, harus waspada. Ya, jadi siapa tahu menang gitu. Yakin aja, positif aja, nggak ada salahnya dicoba gitu. Saya waktu itu datang ke, saya ingat saya datang ke pesta, bukan pesta sih, kayak semacam konser kakak kelas saya, konser musik kakak kelas saya. Saya datang dan itu sudah terlambat. Terus udah gitu pas saya lihat dia ada nomor undian, tapi kalau dia nggak kasih saya, ya sudah saya masuk gitu kan. Terus udah gitu saya lihat nomor undian itu kok kayaknya oke gitu aja, Terus pas saya masuk ya kan, mereka nyusul saya, panitia nyusul saya, terus bilang ini nomor undiannya belum diambil. Nomor undiannya saya ambil. Padahal sebenarnya waktu itu saya bawa hadiah untuk kakak kelas saya. Hadiahnya lumayan mahal lah ceritanya gitu. Nomor undian itu ya, ini belum lama terjadi lah, sekitar bulan Desember 2020. Ya, waktu ini saya buat video, saya Januari 2021. Pas saya buka itu katanya pilih satu nomor. Jadi ini bukan kacak ya, tapi pilih satu nomor, pilih sendiri. Saya pilih sendiri. Terus pas saya saya dapat ya, saya cuman kayak kok nomornya lumayan bagus kok. Terus kayak saya selalu ngerasa kayak kayaknya saya bisa dapat. Saya dapat, beneran saya dapat. Ya lumayan lah, seharga dengan apa yang saya kasih hadiahnya buat kakak kelas saya. Beneran deh, balik modal. Jadi nggak ada salahnya ya, nggak ada salahnya. Jangan sampai malah dikasih undian, nggak usah lah, nggak mungkin menang. Apaan? Kamu nggak tahu ya kan? Clouds mystical, ada fickle di sini. Jadi ada sesuatu yang mungkin Anda pikir tidak mungkin terjadi, tapi bisa aja kok terjadi selama Anda percaya. Karena ada mystical di sini, ada keajaiban kok. Karena kita nggak pernah tahu kan gitu. Saya sambil lihat di sini, kalau dari flowers pickles di sini dikatakan bahwa Anda harus mengambil langkah pertama dan harus yakin, harus jelas dengan apa yang kalian inginkan, gitu ya. Karena kamu punya keberuntungan, good luck di sini. Jadi waspada, maka Anda akan selalu aman dan beruntung, gitu. Oke, so di sini saya lihat selalu yakin dengan apa yang Anda mau ya. Ambil aksi dan perubahan itu pasti akan membawa ke arah yang baik, tapi yang pasti harus berencana dan jangan sampai stres karena terlalu banyak kepikiran. Lakukan aja ya, tapi ingat sekali lagi, membuat keputusan harus dengan tingkat kesadaran yang tinggi. Oke, itu dari sini. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Jangan lupa follow Instagram si @moonlightaffirmation. Nyalakan lonceng di bawah ini untuk tahu video-video terbaru dari Z. Dan bagi Anda yang baru sekali di channel Moonlight Affirmation ya, subscribe ya ke channel Moonlight Affirmation. Terus like, share video ini kalau Anda rasa bermanfaat. Dan kalau mau personal reading dengan Z, ada nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi. Z pamit dulu, semoga Anda berbahagia selalu dan semoga Anda banyak rezeki selalu. Ingat, waspada dan selalu positif ya. Selalu sadar ya. Bye bye.